The Indonesian Railways Workshop Manggarai has an area of 12 hectares, which is divided into several sections such as human resource, logistics, quality control, planning and production. Have very significant problems related to the procurement of goods and services, especially the procurement of goods and services related to railway facilities maintenance, which has a large enough number in a vulnerable period of 1 year plus or minus 400 trains in 2020. The problem that occurs is the time of the process of procurement of goods and services, which is very long, so that delays in the arrival of goods related to spare parts and processes services can be completed through a predetermined work program or service day for 30 days. For this reason, effective improvement efforts are needed in managing the administration relating to rolling stock amount, maintenance program, work position and rolling stock history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jono. Saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan perbaikan yang saya lakukan di UPT Balai Yasa Manggarai. Dalam kegiatan tersebut, saya menggunakan langkah iteratif yang umum dalam pengendalian kualitas, yaitu plan, do, check dan action. Pada langkah pertama, saya melakukan pengumpulan data terkait masalah yang ada di unit perencanaan. Setelah itu, saya menemukan masalah yang paling dominan. Lalu saya menentukan tema, yaitu mengurangi kerugian akibat keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa di UPT Balai Yasa Manggarai. Untuk mendapatkan mutu yang diharapkan pada tema tersebut, saya menetapkan sasaran mutu sesuai aspek terkait quality, cost, delivery, safety dan moral. Pada langkah kedua, saya melakukan identifikasi masalah, dengan metode metrik sebagai penentu penyebab paling dominan pada masalah tersebut. Dengan metode tersebut, saya mendapatkan penyebab paling dominan dari masalah ini, yaitu tidak adanya visualisasi pada alur proses pengadaan. Pada langkah ketiga, saya membuat pilihan solusi dari masalah tersebut, yaitu membuat papan pantau dengan whiteboard, atau membuat sistem informasi papan digital berbasis web dengan memanfaatkan jaringan intranet. Dengan berbagai pertimbangan terkait pilihan solusi, saya memilih membuat sistem informasi papan digital berbasis web dengan memanfaatkan jaringan intranet. Setelah itu, saya melakukan prediksi terkait resiko atas solusi yang saya pilih. Pada langkah keempat, saya membuat jadwal perencanaan perbaikan sebagai acuan waktu kerja dalam melakukan perbaikan terhadap masalah yang terjadi. Pada langkah kelima, saya melakukan penerapan dari rencana yang saya buat. Kegiatan ini terbagi atas 2 tahap, di mana pada tahap kedua, saya berhasil menerapkan sistem sesuai kebutuhan dengan masalah yang terjadi. Selanjutnya saya melakukan sosialisasi terkait sistem ini, untuk dapat diterapkan pada unit terkait. Pada langkah keenam, saya melakukan evaluasi terkait penerapan solusi yang saya pilih. Evaluasi ini terkait aspek sasaran mutu yang saya rencanakan. Antara lain, pertama, adanya visualisasi pantauan proses pekerjaan. Kedua, menurunnya upah lembur yang dibayar. Ketiga, kecepatan mendapatkan informasi terkait proses pengadaan. Keempat, jumlah bentuk media dokumen pengadaan. Dan kelima, pola kolaborasi pada setiap pekerjaan. Pada langkah ketujuh, saya melakukan standarisasi penggunaan sistem, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prosedur mutu dan instruksi kerja. Pada langkah ke-8,
Saya membuat tema selanjutnya pada perbaikan yang saya lakukan. Dengan metode pengumpulan data responden pengguna sistem. Lalu saya membuat jadwal terkait tahap tersebut, yang kemudian disetujui sebagai perbaikan berkelanjutan. Pada penggunaannya, sistem informasi papan digital mampu melakukan perbaikan sesuai masalah yang terjadi. Sistem ini sudah dijadikan sebagai alat bantu pada proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip yang bekerja pada sistem ini ialah prinsip keterbukaan informasi atau good corporate government, di mana pada setiap proses yang terjadi, dapat terlihat informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan. Adapun yang menjadi informasi itu antara lain informasi posisi kerja, informasi waktu kerja, dan informasi histori proses pengadaan barang dan jasa. Selain informasi tersebut, sistem ini juga dilengkapi dengan peningkatan sistem keamanan. Sistem keamanan tersebut digunakan untuk melindungi pengguna dalam melakukan akses pada sistem ini. Sistem keamanan ini mengimplementasikan layanan verifikasi 2 langkah dengan algoritma sandi berbasis waktu. Selain aspek mutu yang tercapai pada perbaikan ini, sistem informasi papan digital juga memiliki beberapa potensi peningkatan mutu yang terjadi. Potensi tersebut antara lain: yang pertama, transparansi setiap proses pekerjaan yang dilakukan, karena sistem dapat diakses dan dipantau dengan otentifikasi pengguna terkait. Kedua, meningkatkan kualitas project management dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang telah diprogramkan sebelumnya. Ketiga, meningkatkan kualitas laporan metrik yang digunakan dalam penyampaian informasi hasil pekerjaan. Untuk itu kami berharap dengan berbagai potensi peningkatan mutu yang terjadi, Sistem informasi papan digital dapat dijadikan alat utama pendukung proses di setiap pekerjaan. Saya, Jono. Dan saya, Lucy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat manfaat Sipadi sangat bagus. Ya, sekarang kami sudah running mengaplikasikan Sipadi untuk proses pengadaan barang dan jasa. Sistem informasi papan digital sangat bermanfaat untuk Balai Yasa Manggarai dan mungkin akan dikembangkan lebih lanjut karena secara konseptual dan secara aktual adalah pengembangan dari sistem SAP akan lebih mudah dengan menggunakan Sipadi karena dapat menampilkan informasi dari sistem SAP yang sedang diproses.